Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Tunia, program studi S1 Pendidikan Kimia dengan nomor induk mahasiswa E1M020032. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia yang sudah memberikan saya waktu untuk menayangkan video pembelajaran dengan pembahasan struktur atom. Struktur atom. Perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800, mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh pada perkembangan teori atom memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Berikut tokoh-tokoh yang ada dalam perkembangan teori atom, yakni yang pertama model atom John Dalton. Kemudian yang kedua, model atom J.J. Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Dan yang terakhir, model atom Niels Bohr. Yang pertama ada model atom Dalton, di mana model atom Dalton dikemukakan oleh John Dalton dengan teori atom pada slide. John Dalton mengungkapkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Kemudian, atom berbentuk bola sederhana yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan, ataupun dimusnahkan. Unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Kemudian, atom sejenis memiliki sifat yang sama dalam segala hal, sedangkan atom yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Reaksi kimia terjadi karena adanya penggabungan dan pemisahan atom-atom. John Dalton juga mengungkapkan bahwa bila atom-atom bergabung akan membentuk molekul. Bila atom-atom yang bergabung sama akan terbentuk molekul unsur. Sedangkan bila atom-atom yang bergabung berbeda akan terbentuk molekul senyawa. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari model atom John Dalton. Kelemahan yang pertama, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Kemudian yang terakhir, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Selanjutnya, kelebihan dari model atom John Dalton adalah dapat menerangkan hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, dan yang kedua dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Selanjutnya, model atom yang kedua menurut J.J. Thomson. Dikemukakan oleh J.J. Thomson dengan model atom pada slide. Thomson menyatakan bahwa sinar katoda tersebut tak lain adalah aliran partikel bermuatan negatif yang di kemudian hari disebut sebagai elektron. Dengan mengganti katoda menggunakan berbagai macam logam, maka Thomson tetap menghasilkan jenis sinar yang sama. Nah, berdasarkan hal ini, maka Thomson menyatakan setiap atom pasti memiliki elektron, disebabkan atom bersifat netral. Maka dalam atom juga harus sejumlah muatan positif, sehingga dia menyatakan bahwa atom terdiri dari awan bermuatan positif yang terdistribusi sedemikian rupa dengan muatan negatif tersebar secara random di dalamnya. Model atom ini kemudian disebut sebagai plum pudding model, yang di Indonesia lebih dikenal sebagai model roti kismis. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari model atom kedua J.J. Thomson. Kelebihannya adalah dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Sedangkan kelemahannya, model atom ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Selanjutnya, model atom ketiga menurut Rutherford, yang dikemukakan oleh
Ernest Rutherford dengan model atom pada slide. Model atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang sangat dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford juga menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling tolak-menolak. Rutherford juga mengatakan dari pengamatan Marsden diperoleh fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa akan membelok sudut. Yang pertama, atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Kemudian yang kedua, jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Dan yang terakhir, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom berdasarkan fakta bahwa satu dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1 berbanding 20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Kelebihan dan kelemahan dari model atom kedua, J.J. Thomson. Model atom yang ketiga. Kelebihan yang pertama, membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kemudian kelemahannya, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Selanjutnya yang terakhir, model atom Niels Bohr. Model atom Niels Bohr dikemukakan oleh Niels Henrik David Bohr dengan model atom pada slide. Bohr diungkapkan dengan 4 postulat sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner atau menetap elektron dan merupakan lintasan melingkar di sekeliling inti. Kemudian yang kedua, selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Kemudian yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Kemudian yang terakhir, lintasan stasioner yang dibolehkan memiliki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang disebabkan oleh momentum sudut. Kelebihan dan kelemahan dari model atom keempat, yakni atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Sedangkan kelemahannya, model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.